pada sieun di jalanan, lamun indit lain wanci, loba juri nyiliwuri, kelong wewe ting jerete, di layanan jadi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen dimanapun anda berada, kembali lagi dengan saya Oge SOS. Pada kesempatan baik ini masih tetap dalam geralnya konten-konten dari SOS Channel. Oke. Dan pada kesempatan baik ini di samping kanan saya setelah hadir seorang emak-emak ya, aktivis emak-emak, olahragawan, seniman, dan juga seorang ibu rumah tangga tentunya ya, yang selalu tampil energi. Kenapa demikian? Karena emak-emak di samping kanan saya ini adalah seorang pelatih atau instruktur aerobik. Tepuk tangan dulu buat Emak Gobet. Oke. Emak Gobet nih, sebelum saya atau kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang masalah aerobik, dunia aerobik tentunya ya, boleh memperkenalkan diri Emak Gobet, silakan. Halo, nama saya Mak Gobet. Saya mengajar aerobik, tari, dan dancer. Dancer. Itu nama palsu ya Mak Gobet itu? Iya. Palsu. Kalau Ya. aslinya boleh tahu nggak? Nama saya CJ Ademaya. Siapa? CJ Ademaya. IJ Ademaya. CJ. Hah? CJ. 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 CJ itu Oh. Tina singkatan. CJ itu apa? Cucu Julai. Hah? Cucu apa? Cucu Julaiha. Cucu Julaiha ya. Kenapa? Oh jadi Ya. CJ ya. Disingkat jadi CJ. Ya. Kenapa mau dikatain Mak Gobet? Kenapa? Ada sejarahnya nggak Mak Gobet? Iya. Waktu pas saya ngajar di Rangkas Bitung, diberikan sama seorang suhu, katanya kamu ini bawa hoki namanya Gobet. Pastilah kalau orang Sunda bilang mah pemotong kentang ya. Iya, Gobet itu peso badak. Peso badak tapi mintul gitu dari Tinuseng. Iya. Keriting. Gitu. Gobet itu singkatan dari goyang bedas. Goyang bedas. Ya. Maaf nih ya, kalau ada yang tersindir ini bukan maksud untuk menjurus kepada salah seorang atau salah satu ya. Tapi Mak Gobet ini memang merupakan salah satu sebutan. Iya. Ya. Oke. Mak Gobet sudah berapa lama nih menggeluti dunia aerobik? Sekitar 17 tahun. 17 tahun. Iya. 17 tahun aerobik terus. Dari usia berapa itu? Saya aerobik dari usia 21. 21 tahun. Tapi tidak langsung mengajar, jadi 21 hanya mengenal. Karena saya keluar dari tari. Tari, jurusan Ya. tari? Ya, Apa? ISBI 99. Oh, tari dari mana? ISBI ISBI. Tahun? 99. 99. ISBI ini? Bandung? ISBI Bandung? Iya, saya Angkatan? 99. Di usia 21 tahun ya. Nah, kenapa memilih menjadi instruktur aerobik? Kalau dulu ngejar pagelaran tari dengan aula yang sangat luas, dari sana ke sana yang durasinya sangat luas, kita ngapan lah ya kalau misalnya ngejar trisi ke sana. Jadi dibarenginya dengan olahraga. Kebetulan kita searching lah olahraga yang waktu yang pas gitu. Pas kebetulan aerobik itu enak, dapat musiknya, cuman memang tempo sama aturannya beda dengan di tari. Kalau di tari kita jinjit ya, apalagi kita tari tradisional, terutama Sunda gitu ya, banyak jinjit. Kalau di senam itu harus tegas. Memang harus saya 2 tahun bisa ngebedain dunia tari sama dunia senam. Asalnya campur lah. Saya pas pas senam aerobik itu seperti menari. Kalau tari kalau menurut saya tari itu emang terkauger ku aturan. Iya. Aturan ya, karena ada uletan, ada tempo, ada hitungan juga, emang harus pas. Harus pas. Ya, sesuai dengan lagu kalau tari kan. Iya. Nah, kalau aerobik cenderung bebas kan. Ekspresi kumaha urangna kan gitu. Iya. Nah, tapi ada nggak dari awal sampai akhir aerobik itu harus seperti gimana gitu?
Ya, memang di aerobik itu Aturannya ada nggak? aturannya memang kurvanya naik tinggi gitu. Kalau di tari itu kan biasanya sesuai lagu, sesuai nada kita ngikutin flow ke musik gitu. Kalau aerobik itu ada kurvanya. Dia dari pelan menanjak tinggi, semakin tinggi nanti dia menurun cooling down selesai. Begitu. Kalau di tari itu kan bebas ya, satu lagu kita Bebas. gitu. Kalau ditarik sih itu bukan tergantung, bukan tidak ada peregangan, tidak ada apa kan Iya. kalau dalam tari ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Oke, ternyata ya basicnya penari juga. Kenapa nggak memilih jadi koreografer? Sambil, jadi setelah kenal dua dunia itu kita dua-duanya berusaha jalan awalnya, tapi kadang nemu benturan mana yang ini. Ya akhirnya saya kolabkan antara senam sama tari. Bisa. Bukan senam zumba namanya. Zumba. Itu ya zumba itu dari luar, tapi di booming ke seluruh dunia. Saya lihat zumba itu karya luar ya, penemunya Beto Perez dari Amerika. Saya menginginkan tadinya mereka musik-musik Latin yang dijadikan gerak ke seluruh dunia. Terus saya lihat seniman kita juga kaya karya gitu. Cuman memang mungkin collapse-nya belum pas mungkin ya antara orang senam sama seniman, yang akhirnya pernah saya bicarakan sama Kang Sule itu waktu itu pas pernah saya dikasih satu lagu namanya Bukan PPAP dan itu booming sekali. Kalau seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah sudah saya sosialisasikan, namanya Ngok. Nanti ada demonya, Senam Ngok with Magogoy. Senam ngok. Ya. Karena lagunya orang mendengaran senam ngok di mana? Kang Sule nu bikin lagunya, Iya. beliau emak cuma bikin koreonya. Apa lagunya yang mana sih? Bukan PPAP. Kalau dulu ada Kayak gimana itu? Ayah hiji kurung pinuh Japati, terus kemudian ada ngok kiri ngok kanan bersama audiens gitu. Ya tahu. Oke, ngelatih kalau sekarang berarti kan tidak mengenal panggung ya. Panggungnya adalah panggung aerobik kan? Iya, tidak hanya panggung aerobik. Saya pernah ngajar ke panti-panti jompo yang sifatnya sosial. Maksudnya saya Mama. Iya, karena mereka yang sudah usia terus kemudian butuh hiburan. Bukan hiburan, sudah butuh olahraga. Iya, tidak senam seperti yang orang aerobik pada umumnya. Kita menyambangi mereka sambil bersosial gitu ya. Senamnya hanya lebih ke touch gitu, maksudnya lebih ke sentuhan, lebih ke ini. Terus saya juga pernah senam ke orang tunarungu yang tidak mendengar, jadi kita memakai sentuhan juga. Agak susah sih. Kalau tunarungu gerakan harus tepat. Iya, mereka kan tidak mendengar dan itu sangat tantangan buat saya mengajar. Pernah saya juga mengajar ke lapas warga binaan gitu yang memang luar biasa lah pengalamannya, ada rasa takut tapi saya sadar mereka manusia sama, mengolahragakan masyarakat dan menyehatkan masyarakat. Mengolahraga masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Ya, betul. Mensana in corpore sano. Di dalam tanduk yang kuat terdapat domba yang hebat. Saya pisang. Senam apa yang paling disukai? Lagu apa, jenis lagu apa yang paling disukai, paling digemari oleh dunia aerobik? Oleh masyarakat. Ya. Sebetulnya aerobik itu kumpulan. Gimana instruktur? Iya. Intinya itu bergerak, berkeringat, sehat. Tidak harus koreo yang mutar-muter sana sini. Hanya beberapa kalangan, kalau misalnya kita mau turnamen memang koreonya berbeda dengan olahraga pada umumnya ke masyarakat. Kadang masyarakat hanya butuh berkeringat, sehat bersama, tertawa bersama, sejenak meluangkan rasa jenuh gitu di rumah. Kasarnya mah Bu ya, cucian di rumah, sejenak senam, melupakan itu semua. Bahagianya ibu-ibu ya bersama emak. Magower ya. Oke. Mudah-mudahan ya, yang jelas Magower ini sudah memberikan sesuatu buat ibu-ibu, entah itu ibu-ibu membuat ibu-ibu menjadi sehat atau mungkin
lebih jauhnya membuat ibu-ibu menjadi senang. Iya. Oke, Mang Gobet, padahal ada lagu bagus Mang Gobet yang mungkin nanti Mang Gobet bisa ini yang lagi booming sekarang. Oh, apa tuh? Lagunya itu Kadiewela. Nanti Kadiewela. boleh ya dipraktekkan ya. Diviralkan. Nanti lagu Kadiewela aku Mang Gobet Dibawakan. pakai aerobik ya. Siap, Kita Abah. cobain ya. Oke. Para netizen mungkin para netizen juga penasaran ya. Tentang masalah bedanya antara dunia senam dan tari. Ya. Bedanya yang paling Paling signifikan apa? Sebetulnya mah sama-sama bergerak, tapi kalau ke tari itu lebih ke ada beberapa gerak yang memang ada udeg-udegnya, ada yang memang bakunya yang tidak bisa kita rubah. Kalau Bukan udah tapi tetap on Ya, aturan, aturan. tempo dan memang itu sudah aturan sudah baku. Ya, betul. Seperti tari merang ya misalnya. Ya, nggak udah harus sama. seperti itu. Seperti gerakannya. itu. Ya, karena musiknya itu ya harus seperti itu. Begitu, ya. Beda kalau misalnya- Tradisi. Kalau di tari kan ada tradisi. Ya, macam tari juga kan. Tari tradisi itu banyak macamnya. Iya. Tari topeng, tari wayang. Iya. Ya, satriaan, radak, lenyepan dan sebagainya. Iya. Jadi memang itu para netizen yang lebih cenderung pada yang namanya dunia aerobik itu adalah senam bergerak secara bebas, dalam arti yang penting bagaimana caranya bisa mengikuti irama, lagu, musik dengan maksud dan tujuan merangsang gerak. Untuk mengeluarkan keringat. Gitu ya. Ya. Tapi mau tidak mau juga tetap aerobik juga ada aturannya, dalam arti begini, dari mulai pemanasan sampai dengan pelenturan akhir itu ada. Gitu ya. Awal tuh pemanasan kan biasanya suka lari-lari dulu ya. Ya, kita stretching dulu. Setelah stretching, pemanasan, terus mulai inti, high impact, mulai lagi cooling down ke bawah. Tuh. Oke, ngomong-ngomong punya sanggar sendiri nggak atau tempat senam sendiri yang khusus? Ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini karena emak ngajarnya sampai keluar kota, emak tidak membuka sanggar sendiri. Tidak matok di satu Ya, tempat. karena emak tidak menetap. Ini kita baru pulang tur Jawa Tengah, Brebes, kita tur seluruh Brebes. Bersama instruktur lain? Tidak, saya sendiri. Oh gitu ya, mantap. Karena emak punya manajemen sendiri dan kemudian jadi jarang menetap di satu kota. Dan biasanya para ibu-ibu atau kelompok senam, kelompok aerobik itu biasanya memang dia cari instruktur yang baru pengennya kan. Iya. Kadang-kadang dengan instruktur yang itu aja mereka itu Bosan, boring iya. gitu ya. Kecuali memang kitanya berinovasi dan Panggilan, maaf nih, Ya. panggilan. Kalau jadi instruktur berapa panggilan kira-kira? rate Budget berapa kira-kira? budgetnya paling 500, paling UMR-nya 300 300 itu kalau yang dekat. kelas, ya. Kalau yang jauh nggak mungkin kan? Kalau yang Biaya jauh ongkos. biasanya Ya, sesuai betul. ini, Jadi, sesuai ya, manajemennya. Ya, betul. Oke. Sebetulnya kalau untuk harga kita tidak mematok. Kalau misalnya memang sistemnya sosial, ya kita bisa mengkondisikan. Ya oke, baik. Jadi buat para netizen yang memang suka aerobik, yang mau ngundang Gobet, ya boleh. Ya walaupun dengan budget bukan seadanya ya, dalam arti dengan budget yang tidak terlalu besar tentunya. Oke. Dan pernah dengar nggak instruktur senam aerobik yang paling ngetop di Indonesia itu siapa? Master kita namanya Lodi Lonto. Beliau sudah Siapa? se-Asia. Lodi Lonto. Lodi Lonto. Ya, kita Apa sih bedanya? Apa yang membuat dia itu menjadi seorang master dari kita. Kategori master itu beliau kaya dengan prestasi. Dia tidak punya skandal. Dia juga skandal? Ya, skandal. Kalau di orang aerobik itu netizennya banyak, saingannya banyak. Jadi memang dia bersih, tidak ada skandal. Ketiganya dia jobnya banyak. Terus keempat, cara dia mengajar juga sudah berbeda. Kelima, low profile-nya beda. Oh, gitu. Iya. Jadi Tidak kalau punya gerakan-gerakan yang luar biasa. sangat kita Atau kenapa dia jadi Master. master gitu kan? Misalkan dia mau bisa jujur alitan atau gitu. Beda.
Bisa jujur latihan itu gimana sub aerobiknya. Kadang aerobik itu kan ada aerobik ritmik namanya. Kalau dia memang ritmik gitu. Terus ada juga gimnastik. Kalau dia memang dituntut ya harus bisa split, bisa kayang, bisa memang gimnastik. Ada juga memang fun aerobik seperti saya. Saya fun aerobik yang hanya menghibur, menyehatkan, terus memasyarakatkan olahraga. Terus ada juga yoga, ada juga instruktur aqua aerobik, ada juga taibo aerobik. Jadi memang aerobik itu bisa dikolab, dikombinasikan dengan apapun. Ada juga jaipong aerobik, begitu. Oke, jaipong aerobik itu berarti ngambil musiknya tradisi kan? Iya, iya. Oke, yang membedakan nih dalam dunia aerobik, membedakan tradisi sama modern itu apa? Di dalam aerobik Apa dari gerakan? sangat bagaimana musiknya. Tempo mungkin sama. Ma pernah bikin kan rata-rata musik house musik, rhythm atau DJ gitu ya. Tetap Disco. musiknya ya disco kalau zaman dulu disco. Jadi musiknya tetap itu tapi tetap dimasukkan aransemen lain. Ma kerjasama dengan ISBI, maksudnya ada suling kita, ada kendang lah atau Pernah menjadi seorang koreo untuk aerobik dengan musik yang mellow pernah sangat harus. Gimana tuh kerasana? Biasanya kan kalau aerobik tengenahnya Ya, terutama kalau kita ke bagian audiensnya lansia di atas 45 ke atas, tidak mungkin juga kita jingkrak sana jingkrak sini. Jadi kalau memang instruktur aerobik itu harus mengkondisikan dengan audiens, misalnya pemula kah, mahir kah, lansia kah, atau memang mereka tidak suka koreo aerobik. Contoh saya pernah mengajar bapak-bapak damkar. Tidak mungkin kan dikasih gerakan yang goyang sana, goyang sini atau kayak gimana. Jadi kita mengkondisikan bagaimana bapak-bapak itu tetap bisa bergerak tanpa harus malu itu gerakan perempuan misalnya. Atau gerakannya coba bikin gerakan mahareras. Yes. Ya. Betul. Saya bah. Oke, baik para netizen, nanti kita akan lihat ya Magobet ini senam aerobik, salah satu lagu yang paling populer dewasa ini ya. Pop Sunda tentunya. Nanti kita akan lihat ya. Cuman begini Magobet. Ya. Harapan Magobet nih selaku instruktur aerobik ke depan pengennya seperti apa? Harapan saya itu satu, sebetulnya pengen memasyarakatkan aerobik dengan luas. Karena stigma aerobik itu mahal katanya. Kalau manggil instrukturnya itu mahal. Sebetulnya sekarang sudah sangat meluas sampai ke masyarakat paling tingkat bawah. RW kadang ya. Sekarang sudah. itu ada ibu-ibu aerobik kan. Iya. Saya kemarin ke Jawa Tengah dan ngajar aerobik di tengah hutan, di gunung, sampai di pinggir laut. Kebetulan mereka ini nelayan atau gimana. Saya sangat suka sama antusias mereka. Aerobik di sana jam 8:30 malam karena mereka habis melaut. Mengantar bapak-bapaknya melaut 8:30. Saya aplaus banget lah. Luar biasa. Ada satu lagi nih yang ini. Jadi kendala nggak kalau misalkan yang di belakang kita itu ya, Mustami ya kalau ini ya, itu tidak semua umurnya. Ada yang muda, kadang-kadang juga ada yang tua. Kendala bu nggak? Jadi kepada seorang instruktur. Itu tantangan. Kita harus mencari gerakan yang universal sifatnya, dinikmati semua orang. Terus nggak mungkin kan kalau di belakang tuh ada nenek-nenek tapi orang kebanyakan itu kan tidak mungkin orang bikin gerakan yang energi kan. Gitu. Jadi yang anak muda kerangkul, yang usia lanjut kerangkul, intinya sih bergerak gitu. Yang paling susah itu kalau mengajar yang kemudian tunarungu. Karena memang kan sistemnya touch gitu ya, sentuhan begini. Nah, itu memang susah, harus face to face gitu. Untuk baik para netizen ya, setelah kita lihat tadi seorang Mbak Gobet ini membuat koreografer aerobik ya dari lagu yang paling ngetop ya. Oke, dan terima kasih para netizen. Ada yang mau sampaikan nggak buat
para netizen atau aerobikisme apa sih? Ya, aerobikisme seluruh Indonesia. Gimana ada disampaikan ya? Saya menyampaikan tentang aerobik yang di masa pandemi saat ini. Kalau dibilang memang ya aerobik itu tidak boleh sekarang yang tidak boleh itu ya tidak boleh ada kerumunan massa. Sebetulnya mah daya imun itu bisa dihancurkan virus itu bisa dihancurkan dengan imun yang kuat. Betul. Imun yang kuat itu dengan berolahraga salah satunya. Jadi jangan sampai tidak berolahraga. Bukan harus aerobik, tapi memang harus berolahraga. Berkerumun itu kalau nggak berkerumun nggak karuan. Kalau yang namanya aerobik sudah jelas, aerobik itu senam itu sudah jarak sudah jelas. Ya, ada jarak. Mau tidak mungkin nempel ya. Kalau nempel itu dansa namanya. Ya jadi kalau ada yang melarang aerobik, saya kira itu orang tidak paham. Ya. Pertama tidak paham kesehatan, kedua tidak paham mengenai masalah jaga jarak. Aerobik itu sudah dari dulu jaga jarak. Tidak mungkin aerobik itu nempel. Iya. Ya, yang namanya aerobik itu sudah jelas 1 meter. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya aerobik itu sudah jelas olahraga. Betul. Kalau ada yang mengatakan kalau misalkan aerobik, ini masa pandemi, ya kita harus olahraga dong. Kalau tubuh kita tidak olahraga, daya tahan tubuh kita lemah. Kurang, ya, dan akhirnya virus cepat masuk kan gitu ya. Oke, jadi buat para ibu-ibu, para netizen, aerobikisme aerobiker di seluruh Nusantara, seluruh dunia ini. Ayo terus, jangan pernah berhenti. Karena apa? Mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat tentunya. Oke. Mari kita mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Tentunya masih tetap di satu sisi yaitu aerobik. Oke. Terima kasih Magobet ya. Oke, dan sekarang kita tinggal lihat Magobet mempraktekkan salah satu gerakan tentunya dengan lagu yang cukup ngetop di Jawa Barat. Oke. Terima kasih sudah stay di SOS Channel. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Oke. Ya, kami berdua undur pamit. Saya OGSOS. Saya Magobet. Ya, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kadieu, kadieu lah.